Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Terima kasih teman-teman yang saya hormati Ibu Feni yang telah memberikan kesempatan bagi kami untuk berpresentasi pada malam hari ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Misbah Umar Septian, NPM 22 01010093. Baik, kali ini kita akan membahas tentang manajemen keuangan untuk bisnis non laba. Selanjutnya ada teman saya, mungkin bisa perkenalan terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Ibnu, NPM saya 2201010004. Saya Aini Riza Saputri, NPM 0075. Saya Octaviana Syamsi Amarwati NPM 0077. Saya Ika Yulianti NPM 0085. Saya Hasna Nurmalia Afifa NPM 0086. Saya Ananda Putri Damayanti, NPM 0096. Baik, untuk selanjutnya eh, saya pasrahkan kepada rekan saya untuk berpresentasi. Bisa di next ya, Kak. Nah, di sini ada anggota kelompok kami yang tadi sudah memperkenalkan diri. Next. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang bisnis laba versus non-laba. Bisnis laba adalah usaha untuk mendapatkan keuntungan dari kegiatan jual beli barang atau jasa. Dalam bisnis ini, pemilik atau investor menanamkan modal dengan harapan akan mendapatkan laba atau keuntungan dari hasil penjualan. Contohnya ada PT Sari sebelumnya. Nah, contohnya ada PT Sari Husada, yaitu salah satu perusahaan yang dimiliki oleh para investor yang menjadi pemilik perusahaan dengan membeli saham, baik melalui penawaran umum, perdana, yang di pasar modal maupun lewat transaksi di pasar sekunder. Jadi, kepemilikan saham menjadi tanda kepemilikan atas bagian aset dan keuntungan perusahaan. Karakteristik perusahaan laba memiliki tiga. Yang pertama ada pemegang saham jelas dan memiliki kekuasaan dalam pengendalian perusahaan. Mereka menunjuk dewan direksi atau board of director untuk mengawasi serta menentukan arah kebijakan perusahaan. Yang kedua, laba atau profit, yaitu kelebihan pendapatan atas biaya operasional menjadi hak pemegang saham. Oleh karena itu, manajer memiliki tanggung jawab utama untuk mengelola sumber daya perusahaan agar memberikan keuntungan maksimal bagi para pemegang saham. Dan yang terakhir, perusahaan wajib membayar pajak penghasilan atau PPh. Pemerintah sesuai undang-undang perpajakan yang berlaku yang biasanya bersifat progresif, yaitu semakin besar laba, semakin besar pula pajak yang harus dibayar. Next. Selanjutnya ada bisnis non-laba, yaitu organisasi atau lembaga yang dijalankan bukan untuk mencari keuntungan, melainkan untuk melayani masyarakat dan memberikan manfaat sosial. Contohnya rumah sakit. Rumah sakit harus mampu mempertahankan kelangsungan finansial agar tetap dapat beroperasi. Rumah sakit juga harus memperoleh laba yang cukup atau surplus untuk mendanai ekspansi atau mengganti aset yang sudah usang, seperti alat kesehatan dan fasilitas. Rumah sakit harus mengalokasikan sebagian surplus untuk investasi peralatan medis yang lebih canggih, agar pelayanan terhadap pasien semakin berkualitas. Rumah sakit harus tetap menjaga keterjangkauan biaya layanan bagi masyarakat, sehingga dapat terus memberikan manfaat bagi semua kalangan. Bisnis non-laba memiliki ciri utama sebagai berikut. Yang pertama ada pengendalian organisasi yang dilakukan oleh Board of Trust
atau dewan pengurus bukan oleh pemegang saham. Yang kedua, tidak memiliki pemegang saham atau stakeholders, sehingga tidak ada individu yang mengklaim kepemilikan atau laba dari hasil kegiatan organisasi. Tidak ada pihak luar yang mengendalikan organisasi karena tujuannya adalah melayani kepentingan masyarakat, bukan untuk individu tertentu. Dan yang terakhir, tidak wajib membayar pajak penghasilan karena kegiatan yang dilakukan dianggap memberikan manfaat sosial yang luas. Next. Selanjutnya ada tujuan bisnis laba versus non-laba. Bisnis laba bertujuan memaksimumkan kekayaan para pemegang saham atau stakeholders wealth dan memastikan perusahaan terus memperoleh keuntungan yang tinggi. Bisnis non-laba bertujuan melayani dan memuaskan berbagai kelompok kepentingan atau stakeholders yang terdiri atas dewan pengurus, manajer, karyawan, kreditur, pemasok, konsumen, dan masyarakat luas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Yang selanjutnya itu estimasi biaya modal. Estimasi biaya modal untuk bisnis non-laba dan perusahaan yang mencari laba pada umumnya memiliki kesamaan, namun terdapat dua perbedaan utama. Yang pertama, karena bisnis non-laba tidak membayar pajak, maka tidak ada pengaruh pajak terhadap penggunaan hutang. Hal kedua adalah perbedaan dalam memperoleh modal sendiri. Perusahaan yang mencari laba memperoleh modal sendiri dengan cara menjual saham dan menahan sebagian laba yang diperoleh. Sementara itu, bisnis non-laba memperoleh modal sendiri atau fund capital dengan cara memperbesar laba yang diperoleh, menerima sumbangan atau bantuan dan donasi dari individu atau kelompok masyarakat. Next. Biaya modal rata-rata tertimbang merupakan opportunity cost penggunaan modal untuk membeli aset daripada digunakan untuk alternatif lain. Untuk perusahaan yang mencari laba, opportunity cost of equity berupa tingkat keuntungan yang diperoleh atas investasi atau pembayaran dividen dalam bentuk kas. Sementara itu, bisnis non-laba tidak memiliki pilihan seperti halnya perusahaan yang mencari laba, sehingga penentuan opportunity cost of fund capital menjadi sangat sulit. Next. Yang selanjutnya yaitu pendekatan. Beberapa pendekatan yang dapat digunakan untuk menentukan biaya modal sendiri bisnis non-laba adalah yang pertama, biaya modal sendiri sama dengan nol, dengan alasan bahwa penyumbang atau pemberi dana tidak mengharapkan tingkat keuntungan atas dana yang diberikan kepada bisnis non-laba dan stakeholders, seperti halnya pasien rumah sakit yang membayar lebih atas pelayanan yang diperoleh tidak meminta return secara eksplisit. Kemudian yang kedua yaitu alternatif kedua adalah bahwa modal sendiri memiliki biaya tetapi tidak terlalu tinggi. Logikanya adalah bahwa bisnis non-laba yang memperoleh sumbangan atau memperoleh laba dapat menginvestasikan ke dalam surat-surat berharga bebas risiko. Dengan demikian, opportunity cost-nya paling tidak sebesar tingkat bunga bebas risiko. Kemudian pendekatan yang ketiga mengatakan bahwa cost of fund capital adalah sama dengan biaya laba ditahan perusahaan sejenis yang bersifat mencari laba. Alasannya adalah dana atau fund capital tersebut dapat diinvestasikan ke dalam usaha yang mempunyai risiko yang hampir sama. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ini ada contoh studi kasus mana di antara ketiga pendekatan tersebut yang cukup realistis. Misalnya nih, contoh sebuah rumah sakit nirlaba yang menerima donasi 50.000 US dollar dan diperkirakan memperoleh laba tahun 450.000, sehingga total dana baru untuk investasi adalah 500.000 US dollar. Nah, dana ini dapat digunakan untuk membeli peralatan medis atau diinvestasikan sementara dalam surat berharga. Jika dana digunakan untuk membeli peralatan, rumah sakit harus menghitung opportunity cost yang setara dengan tingkat keuntungan wajar atau fair return dari investasi alternatif berisiko antara 500.000 US dollar. Jadi kesimpulannya adalah bahwa pendekatan yang paling realistis adalah yang ketiga, yaitu menyamakan biaya modal dana nirlaba dengan perusahaan sejenis yang mencari laba.
yang dapat diukur dengan menggunakan koefisien beta perusahaan sejenis dalam model capital asset pricing model. Untuk penentuan biaya modal secara prinsip opportunity cost harus diterapkan untuk semua jenis modal. Selanjutnya, mengapa pendekatan lain kurang realistis? Nah, jadi untuk pendekatan yang pertama itu biaya modal sendiri sama dengan nol karena penyumbang tidak mengharapkan return eksplisit. Kemudian, mengapa kurang realistis? Nah, jadi karena mengabaikan opportunity cost, jika biaya modal dinilai nol, rumah sakit bisa berinvestasi pada proyek yang buruk. Ini melanggar prinsip kehati-hatian dalam manajemen keuangan dan menyanyiakan donasi atau laba. Kemudian, mengapa kurang realistis yang kedua yaitu biaya modal sendiri memiliki nilai kecil. Logikanya, laba diinvestasikan dalam surat berharga bebas risiko. Mengapa kurang realistis? Karena hanya mempertimbangkan risiko terendah dan mengabaikan risiko operasional investasi yang sebenarnya. Misalnya membeli peralatan medis, tingkat return yang diharapkan akan terlalu rendah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Izin melanjutkan, di sini akan menjelaskan terkait keputusan struktur modal. Di mana struktur modal adalah bagaimana sebuah organisasi mendapatkan dan mengatur sumber daya dananya, apakah dari utang, hibah, ataupun modal sendiri. Dalam bisnis laba seperti yayasan, rumah sakit, bank komersial, atau lembaga sosial, keputusan ini tetap penting walaupun tujuannya bukan mencari laba. Struktur modal juga bisa dikatakan sebagai keputusan tentang perbandingan antara penggunaan utang dan juga modal sendiri dalam pendanaan organisasi. Dalam bisnis laba, manajer keuangan juga harus mempertimbangkan struktur modal, walaupun memiliki karakteristik yang berbeda dengan bisnis yang mencari laba. Nah, bisnis laba itu memiliki ciri khas tidak membayar pajak, sehingga tidak ada manfaat penghematan pajak dari penggunaan utang seperti pada perusahaan yang mencari laba. Selain itu, biaya modal atau cost of capital untuk bisnis laba bisa berbeda karena mereka tidak memiliki risiko yang sama seperti perusahaan komersial. Next. Selanjutnya, penerapan teori struktur modal, yaitu ada 3. Yang pertama, trade-off theory atau menyeimbangkan antara manfaat dan risiko utang. Nah, di dalam teori ini, perusahaan berusaha menyeimbangkan antara manfaat dan juga risiko penggunaan utang. Pada bisnis yang mencari laba, utang bisa menguntungkan karena bunga utang bisa mengurangi pajak. Artinya ada penghematan pajak. Namun pada bisnis non-laba, teori ini agak berbeda karena tidak ada pajak yang bisa dihemat. Meskipun begitu, teori ini masih bisa diterapkan untuk menilai sejauh mana penggunaan utang bisa membantu organisasi tanpa menimbulkan risiko berlebihan. Jadi, manajer keuangan non-laba tetap harus mempertimbangkan berapa banyak utang yang aman agar organisasi tidak kesulitan membayar kewajibannya. Yang kedua adalah financial distress dan agency problem atau teori keagenan. Di dalam teori ini, masalah keagenan muncul ketika ada perbedaan kepentingan antara pengelola atau manajer dan pihak pemberi dana seperti donatur, pemerintah, ataupun kreditur. Misalnya, donatur ingin dana digunakan untuk kegiatan sosial tertentu. Nah, tetapi manajer itu mungkin memiliki prioritas lain. Penggunaan utang bisa menjadi alat pengendali karena adanya kewajiban pembayaran bunga akan mendorong manajer untuk lebih disiplin mengelola keuangan. Namun jika terlalu banyak utang, risiko keuangan justru akan meningkat. Yang selanjutnya ada asymmetric theory atau ketimbangan informasi. Di dalam teori ini menjelaskan bahwa pengelola organisasi biasanya memiliki informasi lebih banyak tentang kondisi keuangan dibandingkan dengan pihak luar. Di dalam bisnis non-laba, masalah ini bisa lebih besar karena laporan keuangan tidak selalu dipublikasikan secara luas. Akibatnya, pihak luar seperti donatur atau pemberi pinjaman sulit menilai risiko organisasi, sehingga enggan memberi pinjaman besar. Hal ini akan membuat bisnis non-laba lebih bergantung pada hibah dan donasi dibandingkan dengan utang. Next.
Selanjutnya ada tantangan dalam pengelolaan modal. Yang pertama, bisnis non-laba sering under leverage, artinya terlalu sedikit menggunakan utang, padahal bisa membantu menambah dana. Nah, bisnis non-laba itu tidak hanya memiliki akses untuk menjual saham seperti perusahaan komersial. Dana utang mereka berasal dari sumbangan, bantuan pemerintah, dan juga donasi masyarakat. Dana tersebut tidak selalu stabil dan bisa berfluktuasi tergantung kondisi ekonomi dan juga minat donatur. Akibatnya, manajer keuangan sering kesulitan memastikan ketersediaan dana jangka panjang untuk mendukung kegiatan operasional. Tantangan yang kedua adalah tidak fleksibel seperti perusahaan komersial dalam mengatur struktur modal. Karena sumber dana yang dan tapi lebih kita hindari penggunaan utang karena khawatir tidak bisa membayar bunga dan pokok pinjaman. Hal ini membuat bisnis non-laba sering under leverage atau terlalu sedikit menggunakan utang. Padahal dengan utang yang terukur mereka bisa menambah kapasitas pelayanan. Tantangan yang ketiga adalah sering menunda investasi. Yang selanjutnya ada capital budgeting. Tujuan utama bisnis non-laba adalah menyediakan jasa kepada masyarakat sekitarnya dan bukan memaksimumkan kemakmuran pemegang saham. Dalam kondisi demikian, maka capital budgeting harus mempertimbangkan beberapa faktor selain profitabilitas baik yang dibiayai, namun demikian prinsip capital budgeting untuk perusahaan yang mengembangkan dapat diterapkan dalam bisnis non-laba. Karena jika bisnis non-laba membiayai proyek yang tidak profitable dan harus semacam ini berlangsung untuk jangka waktu yang panjang, maka akan mengakibatkan keberlanjutan. Dua hal penting yang harus diperhatikan adalah pertama, karena proyek bisnis non-laba harus memberikan social value selain economic value, maka analisis proyek non-laba harus mempertimbangkan social value tersebut. Capital budgeting adalah proses perencanaan dan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan investasi jangka panjang suatu organisasi. Proses ini bertujuan untuk menilai sejauh mana proyek atau aset yang akan dibeli dapat memberikan manfaat atau keuntungan di masa depan. Melalui capital budgeting, manajemen dapat menentukan apakah suatu proyek layak dibiayakan atau tidak dengan mempertimbangkan arus kas yang akan diterima dibandingkan dengan arus kas yang dikeluarkan. Next. Dengan mempertimbangkan social value dalam capital budgeting, maka total net present value atau TNPV satu proyek dapat dinyatakan sebagai berikut, yaitu TNPV sama dengan NPV ditambah NPCV. Keterangannya adalah NPV atau net present value, nilai sekarang dari manfaat ekonomi atau sama seperti perusahaan laba. NPCV yaitu net present social value, nilai sekarang dari manfaat sosial yang dihasilkan proyek. Sebuah proyek dikatakan layak atau feasible jika TNPV lebih besar dari 0. Artinya meskipun keuntungan finansialnya kecil atau negatif, proyek tetap bisa dijalankan apabila manfaat sosialnya cukup besar. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kemudian yang selanjutnya, bisnis non-laba memiliki tantangan tersendiri dalam memenuhi kebutuhan dananya karena berbeda dari bisnis komersial. Mereka tidak memiliki laba ditahan atau kemampuan untuk menjual saham kepada investornya. Salah satu alternatif pendanaan yang bisa digunakan yaitu municipal bonds. Municipal bonds ini merupakan obligasi yang ditertibkan oleh pemerintah daerah atau lembaga publik untuk membiayai proyek-proyek sosial seperti pembangunan jalan, rumah sakit, atau fasilitas umum lainnya. Municipal bonds sendiri memiliki dua jenis utama, yaitu ada general obligasi bonds yang dijamin oleh penerimaan pajak pemerintah secara keseluruhan, dan yang kedua yaitu special tax bond yang dijamin oleh pajaknya yang berasal dari proyek tertentu
seperti pajak dari jalan tol atau fasilitas publik yang dikelola oleh pemerintah. Municipal bonds ini biasanya tidak diperdagangkan di bursa efek, jadi informasinya tidak semudah diakses seperti corporate bonds. Akan tetapi, tetap menjadi sumber pendanaan penting, terutama di negara-negara maju seperti Amerika Serikat. Keunggulan utama dari municipal bonds terletak pada sistem bunganya. Bunga yang diberikan memang lebih rendah dibandingkan corporate bonds, tetapi pajak bagi investornya lebih. Sebagai contoh, kalau corporate bonds menawarkan bunga 9%, municipal bond mungkin hanya memberi 7,2%. Untuk para investor, biasanya dikenai pajak sebesar 40%. Maka 7,2% bunga bebas pajak itu setara dengan 12% bunga yang kena pajak. Jadi secara real, lebih menguntungkan. Itulah sebabnya municipal bonds banyak diminati oleh investor berpenghasilan tinggi. Karena mereka bisa mendapatkan hasil yang lebih bersih dan lebih besar dengan resiko relatif rendah. Adapun alternatif modal lain untuk non-laba, bisa disimpulkan bahwa bagi bisnis non-laba yang tidak memiliki sumber modal seperti perusahaan komersial, municipal bonds bisa menjadi alternatif pembiayaan yang berpotensial. Karena bisnis non-laba juga tetap bisa memperoleh dana melalui donasi atau sumbangan, serta bisa melewati pengakuan sosial kepada para penyumbang sebagai bentuk apresiasi atau kontribusi mereka. Kemudian slide selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Baik, izin melanjutkan. Keputusan pemenuhan kebutuhan dana atau financing decision. Yang pertama itu pengantar municipal bonds dan notes municipal. Municipal bonds adalah untung jangka panjang yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah atau agen pemerintah untuk membiayai proyek seperti jalan tol, rumah sakit, dan pengembangan kota. Municipal notes digunakan untuk pendanaan jangka pendek temporer. Bonds ini dikeluarkan dalam seri dengan jatuh tempo setiap 1 tahun atau 6 bulan. Tidak seperti corporate bonds, municipal bonds umumnya tidak dicatatkan di Badan Pengawas Pasar Modal, sehingga informasi pasar sekunder sulit diperoleh. Di Amerika, bonds ini vital untuk pendanaan proyek pemerintah. Dan yang kedua itu ada keuntungan dan jenis municipal bonds. Ada dua jenis, general obligation bonds dijamin oleh pajak keseluruhan pemerintah, dan special tax bonds dijamin oleh pajak dari proyek spesifik. Seperti tol, keuntungan utama adalah pendapatan bunga bebas pajak federal dan state menjadikan lebih menarik. Terus di sini ada beberapa belum next. Di sini ada beberapa contoh. Yang contoh pertama itu corporate bonds 9% versus municipal bonds 7,2%. Untuk tax bracket 40% jilid tablets. Municipal bonds mencapai 12%. Investor lebih suka karena jaminan asuransi melindungi dari risiko default, memastikan pembayaran bunga dan pokok. Next. Pembiayaan untuk bisnis non-laba. Perusahaan laba dapat menggunakan laba ditahan atau penjualan saham baru. Bisnis non-laba hanya bisa meningkatkan laba ditahan atau mengendalikan sumbangan atau donasi. Tantangan utama adalah memotivasi donasi yang bisa dilakukan dengan memberikan pengakuan sebagai individu peduli sosial dan memiliki rasa sosial tinggi. Next. Baik, mungkin cukup itu. Sekian, terima kasih presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.